Nah, oh ya sama ya. Nah ini biar dia ke kanan, biar ada jaraknya kita pakai padding 0,20 pixel ya. Nah ini 0 itu untuk atas ya atau seperti ini biar teman-teman ingat padding left 20 pixel, padding right 20 pixel ya. Ini 30 pixel. Nah ini segini cukup ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya pengen di matiin ya di backboardnya bisa seperti ini. Di backboard dari unset aja. Tuh ini mati ya. Nah, ini sebagai debugging aja kalau misalnya teman-teman supaya garis pembantu ya, ini supaya jadi garis bantu biar kita mudah nge-desainnya ya. Ini kayak kita bikin. Nah, ini komen dulu ya. Sorry. Debug border unset. Nah, ini komen ya. Nah, ini teman-teman tinggal nyalain aja kalau mau pengen di debug ya. Tuh, seperti itu. Nah, di sini kita tahu kalau dia itu buttonnya warna merah, teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal cari nih header button. Apakah udah ada? Nah, karena belum ada, kita tinggal bikin aja ya header button. Di sini kita tinggal bikin dia background colornya red. Terus ini ada bawaan nih, ada bawaan border ya. Kalau teman-teman lihat nih, ada bawaan border hitam. Kita bisa hilangin nih border unset. Tuh, hilang ya. Color white, padding 20 pixel. Nah, ini kegedean 10 pixel ya. Atau 5 pixel. Nah, ini udah 5 pixel, kita tinggal kasih padding left 10 pixel, padding right 10 pixel ya. Nah, ini dia kelihatan kayak ada eh, garis yang nggak runcing ya. Ini kita kasih border radius 7 pixel. Nah, ini udah sama ya tuh. Jadi dia nggak terlalu runcing. Nah, ini udah hampir selesai nih buat si loginnya ya. Tuh. Nah, ini kita tinggal ini aja nih yang A ya. Nih yang logo ini. Nah, ini kita kasih kelas. Ini logo aja ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja header dot logo. Nah, ini font size-nya kita bedain sendiri. Misalnya 25 pixel. Nah, oke, ini udah. Nah, ini kalau lihat teman-teman kok kayak nggak ke tengah ya. Nah, ini biar dia ke tengah harus pakai align item center. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah nih, tuh udah jadi ya. Ini kita tinggal hilangin aja si debug bordernya ya kalau pengen lihat hasilnya. Nah ya, ini udah hampir mirip nih. Nah ini tinggal si ininya. Kenapa dia ada garis bawah ya? Nah kita bisa hilangin pakai text decoration. Unset. Nah ya, udah bener nih. Nah ini tinggal kita pakai font family aja ya biar bagus nih. Fontnya Calibri. Sip. Nah ini udah, terus logonya kita boldkan ya. Font weight bold. Nah seperti ini. Nah, ini udah hampir sama ya. Nah, ini tinggal ini teman-teman ini kan sebenarnya ada gambar ya di dalam Figma ini. Nah, ini kita bisa ambil nih gambarnya nih ya. Coba kita ambil nih gambarnya nih. Ini teman-teman bisa double klik ya. Bisa double klik Figmanya. Nah, ini ada image ya. Nah, image ini tuh sebenarnya bisa kita ambil ya, teman-teman ya. Coba kita cobain untuk ambil ya. Bentar, ini sebenarnya saya lupa nih cara ngambil gambarnya ya. Ini harusnya bisa diambil nih gambarnya nih. Oke nih. Nah, ini bisa ya. Coba kita ambil dulu gambarnya. Ini kita ekspor dulu ya. Ekspor. Nah, ini udah ada gambarnya, ini kita balikin lagi. Nah, sekarang kita pengen masukin gambarnya.
Nah, ini kan ada nih hero image ya. Ini buat Netflix. Ini background aja deh. Background. Nah, ini kita pindahin ya ke folder kita. Ke bootcamp, terus project, terus bukan di sini ya. Temuan satu, terus ada ini di mana ya? Nah, coba kita lihat dulu. Dia itu ada di, nah ada di sini ya. Yang kita tinggal pindahkan dulu nih gambarnya ke dalam ini. Nah, ini udah ada nih gambarnya. Nah, kita tinggal pasang ya gambarnya ya. Nah, ini pasangnya bakal di mana? Nah, teman-teman, karena dia ini sebenarnya memenuhi garis kanvas ya. Gambarnya ini memenuhi kanvas, kita bisa taruh di body, background image, URL, asset, background.png. Nah, coba kita lihat seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya kan dia LCSS itu ada di dalam folder asset ya. Dan karena kebetulan dia itu tempat sama background, jadi kita nggak usah pakai ini lagi. Nah, karena dia udah ketemu sama backgroundnya ya. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini udah ada nih gambarnya ya. Nah, ini kalau kita lihat, dia tuh agak gelap ya, teman-teman ya, di sini ya. Oh, ya. Cuman di sini dia kayaknya gambarnya itu agak transparan nih. Tapi di sini dia backgroundnya gelap nih. Coba di sini kita kasih background color. Nah, ya benar ya. Jadi emang dia dasarnya itu gelap. Dia ditimpa sama gambar yang dia opacity-nya 50% ya. Jadi dia seperti gelap ya gambarnya itu di websitenya. Nah, kita udah sama nih. Nah ya, ini tinggal kita font size-nya putih aja nih. Yang A ya, color white. Nah terus yang logo, ini kita color red ya. Nah ya teman-teman ya. Tuh, jadi nih headernya udah jadi nih. Kita udah bisa bikin header ya teman-teman ya. Tuh ini sama nih headernya nih. Sama yang kita bikin ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa gambarnya itu di side cover ya. Jangan lupa karena biar dia nggak repeat. Nah seperti ini ya. Nah ini udah sama ya tuh teman-teman ya. Dengan yang kita bikin di sini. Meskipun nggak 100% ya mungkin dari font nih yang font beda ya. Cuman ini kita udah sama ya sama yang ada di sini. Ini nah ini namanya teknik slicing ya teman-teman ya. Jadi kita slicing dari desain Figma ke website yang kita buat ya. Nah, ini namanya slicing. Nah, di sini kita akan bikin yang paling mudah dulu aja. Jadi setelah header, kita akan masuk ke head footer ya, teman-teman ya. Nah, kita udah tahu nih, kita bikin footer seperti ini saja, footer. Nah, footer. Nah, terus apa ini yang bakal kita ambil di sini? Nah, teman-teman harus bisa analisa dulu ya. Karena di sini kita itu pakai flag layout, di mana flag layout itu membutuhkan parent dan child ya, konsep parent dan child. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih mana yang bakal dijadiin parent ya. Nah, di sini kita udah bisa ngelihat satu kotak ini ya. Nah, ini satu kotak ini itu bakal jadi parent dan ini childnya ya. Nah, sekarang kita bikin di sini adalah footer information. Jadi kita akan bikin Netflix ya. Netflix. Ini ada lorem ya. Nah, loremnya itu bebas aja. Teks dummy ya. Teman-teman kalau misalnya pengen teks dummy di Visual Studio Code bisa tulis lorem dulu. Terus berapa kata, misalnya 50 kata. Terus tab. Nah, ini udah jadi teks dummy ya. Gitu. Nah, di sini ada logo nih, teman-teman nih ya. Nah, ini bisa kita ekspor ke image atau kita bisa ambil SVG-nya. Nah, teman-teman kalau nggak tahu SVG itu biasanya elemen khusus yang ada di HTML untuk mengambil sebuah gambar. Contoh seperti ini ya. Saya akan bikin sebuah icon di format icon deh.
format icon. Nah, di sini kita akan ambil ini gambarnya. Teman-teman bisa seperti ini. Ini klik dulu ya. Nah, ini udah dapat nih gambar Facebook ya. Bisa di export. Nah, ini nih ada export. Terus export Facebook ya. Nah, ini ya sebenarnya ada beberapa yang bisa dipilih ya. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya untuk website ya. Kan ada PNG, JPG, SPG. Nah, untuk website yang paling bagus itu adalah SPG, teman-teman ya. Nah, ini kita pilih SPG nih, export Facebook. Nah, ini juga sama ya. Ini kita export Facebook ya. Ini Instagram nih, SPG ganti. Ini juga sama, ini Twitter ya, export. Terus ganti SPG, export. Sama YouTube. Ini export, terus SPG, export YouTube ya. Nah, ini kita udah punya nih. Nah, ini dia cuman jadi zip. Kita ekstrak dulu coba. Kita ekstrak dulu ya. Ekstrak all. Satu-satu ya ternyata ini. Coba kita cobain lagi. Ini harusnya nggak satu-satu sih. Atau enggak seperti ini ya. Jadi daripada kita capek-capek ekspor, kita bisa seperti ini teman-teman. Ini tinggal di klik kanan, terus copy paste as SVG ya. Jadi kita bisa ambil SVG HTML-nya langsung. Nah ya, ini udah untuk Facebook nih. Nah ini sebenarnya sama-sama aja ketika kita export gambar. Kalau pakai gambar kita harus pakai SRC ya, SRC. Jadi kita tinggal linking aja ke filenya. Nah ini ada cara mudahnya untuk di Figma. Kita bisa pakai copy as SVG ya. Instagram. Nah ini kita rapikan dulu. Terus ada Twitter ya. Twitter. Twitter. Nah oke. Nah untuk YouTube teman-teman bisa coba ya. Nih, kita akan ekspor cuma sampai Twitter nih. Nah terus di sini ada copyright ya teman-teman ya di bawah si ikonnya. Nah di sini ya. Nah di sini kita kasih info span aja. Di sini cara bikin copyright itu teman-teman bisa pakai ampersand ya. Nah bisa pakai ini dan dulu copy. Nah ini udah jadi nih tuh copyright ya. Tuh ya teman-teman kalau bisa lihat nih ada C ya. Nih itu dia pakai teknik ampersand kalau nggak salah namanya nih. Dan copy terus titik koma ya. Di sini 1907 sampai 2024 Netflix INC. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini masih buruk ya. Nah, di sini biar rapi kita kasih komen. Ini untuk header ini. Ini untuk end of header. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan bikin footernya nih. Nah, teman-teman, kita udah tahu ya. Ini tadi kita bikin satu parent. Nama parentnya itu adalah footer information ya. Nah, di sini kita akan bikin footernya dulu nih. Terus kita akan kasih fontnya di dalamnya itu white ya, biar kelihatan dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau mau debugging langsung aja var debug border. Nah, tapi di sini kita nyalain dulu ya debug border. Ingat ya, kita bisa pakai position absolute atau fix ya. Kita di sini pakai position fix. Fix. Jadi kita kasih bottom 0. Nah, ini udah ke bawah ya. Nah, ini kita tarik lagi 0, right 0 ya. Nah, ini udah jadi nih.
Nah ini ada lega ya dia, biar masuk ke dalam nih teksnya kita bisa kasih padding 50 pixel. Nah ini udah lega nih tuh kan, ini udah sama ya sama yang di sini. Nah ini kita tinggal kasih background black. Nah cuman ya teman-teman ya di sini kita kan sebenarnya pengen dia itu opacity ya teman-teman ya. Nah di background color kita bisa pakai RGBA. RGBA itu adalah red green blue ya. RGBA red green blue, sama A-nya itu adalah alpha. Alpha itu adalah opacity ya. Alpha-nya itu buat opacity, buat transparansi. Nah kita bisa seperti ini. RGBA 0,0,5. Nah ini artinya apa? Ini itu sebenarnya color wheel ya teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa taruh color wheel, nah ini ya, di sini kita itu bisa ngegenerate color ya. Nah colornya itu sebenarnya bisa pakai RGB tuh. Tuh ada RGB kan. Nah ini bisa kita ambil nih, misalnya warna hitam. Kalau warna hitam itu biasanya dia 000. Nah untuk alfanya, alfa adalah transparansi ya. Nilainya itu 0 sampai 1. 0 sampai 1 kalau misalnya 1 dia warnanya kuat atau penuh ya. Kalau 0 itu dia seperti menghilang ya. Seperti itu untuk color wheel ya. Nah ini udah sama nih, tuh kan. Ini sama ya, ini tinggal kita desain lagi yang di yang lainnya ya. Putar terus satu color red font size 40 pixel ya atau 30 pixel, font weight bold ya. Nah, terus di sini ada fontnya, font untuk P paragraf ya. Ini untuk paragraf ini kita bikin dia agak lebih kecil, misalnya 16 pixel atau 14 deh. Oke, ini udah. Nah, sekarang ikonnya nih, atau jangan icon deh, ini sebenarnya dia rapat banget ya teman-teman ya. Sedangkan di sini tuh agak jaraknya. Nah, karena di sini kita punya footer information yang membuka semua childnya, kita bisa seperti ini. Footer information display flag. Nah, cuman kok kenapa jadi ini ya? Nah, ini spot flag. Jadi kita harus membalikan dia kondisinya menggunakan flex direction volume. Nah, ini sama ya. Sama seperti yang pertama. Kita tinggal kasih gap. Nah, ya. Gapnya misalnya 15. Nah, ini udah sama nih, udah sama persis ya. Nah, ini tinggal kita yang icon nih sekarang. Icon sepertinya dia itu kurang, gapnya jaraknya kurang jauh ya. Coba kita debug dulu. Border sosmed icon. Nah, di sini kita kasih display flag. Terus gap 20 pixel. Nah, ini udah agak lumayan ya jaraknya ya. Nah, ini teman-teman kalau misal pengen debug SVG-nya juga bisa ya. Putar sosmed icon SVG ya. Ini bisa juga di debug SVG-nya ya, tuh sama ya. Bisa di debug nih SVG-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dia tuh kayak kotaknya segini ya, sedangkan teksnya kok malah panjang. Nah, teman-teman kita udah punya footer information di sini ya. Kita debug nih, var debug border. Nah, di sini kita bisa akalin width-nya kecilin aja. Width-nya misalnya 300 pixel. Nah, ya. Atau 500 pixel, 600 pixel. Nah, ya. Ini aja nggak apa-apa. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman ya. Kalau kita misalnya ganti nih, di block bordernya kita matiin. Nah, ya. Nih, teman-teman, kalau kita kasih full, nah, ya. Ini sebenarnya udah jadi ya, teman-teman ya. Tuh, ini udah sama nih. Sama yang di login tuh, yang kita buat ya. Ini benar-benar sama persis ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya emang butuh penyesuaian aja, kayak misalnya fontnya ya. Ya, teman-teman bisa akalin ya, atau misalnya nanti buat jadi bahan tugas ya.
Teman-teman bisa ganti fontnya pakai font family atau pakai import ya. Ini yang udah kita pelajarin juga ya di pertemuan ke CSS. Pokoknya ada pembahasan tentang font ya, tentang import. Nah, teman-teman bisa coba nanti. Nah, ini sebenarnya udah sama nih, teman-teman ya. Tinggal si loginnya nih. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini tapi sepertinya kita membutuhkan layar yang cukup besar ya, teman-teman ya. Coba di sini kita ini lagi. Nah, sini kita coba kita gimana ya? Ini bisa nggak satu layar seperti ini? Oke, ini kayaknya membutuhkan layar yang lumayan besar ya, teman-teman ya. Tunggu, di sini kita akan kecilkan, nah seperti ini aja deh. Nah, di sini kita akan bikin login ini sekarang. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada macam overlay ya, seperti dia itu mengapung nih di atas ini nih. Nah, kita bisa pakai ini header, footer. Nah, di sini kita bikin section konten. Nah, di sini kita coba debug dulu ya. Ini footer and of footer. Nah, di sini kita debug dulu ya, section konten. Nah, di sini section konten kita kasih border var debug border. Nah, ini belum kelihatan ya. Coba kita kasih konten dulu ini orem 20 section kelas konten. Oke, ini kita matiin dulu ya. Kita nyalain dulu nih debug bordernya. Nah, ini udah kelihatan ya. Kalau kita pakai debug border 2. Ini yellow debug border 2. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, di sini kita akan bikin loginnya nih di misalnya pop-up login. Nah, di dalamnya ada H3 atau H1 bebas ya. Ini sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini ada form check-in ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa pakai ini, teman-teman. Kita pakai form ya yang udah kita pelajarin nih. Nah, di sini kita bisa input type class atau misalnya value-nya ya. Atau jangan value, placeholder, username. Nah, ini placeholder itu semacam ada teks bayangan ya, tuh. Hmm. Jadi dia ini seperti ini, ada teks bayangan namanya username ya di sini. Nah, terus ada lagi password. Nah, password udah. Nah, di sini type-nya jangan lupa ganti jadi password. Jadi seperti ini ya. Tuh, biar dia itu kelakuannya sama seperti password. Kalau username kan teks ya. Tuh. Nah, ini udah. Terus kita ada button nih. Button. Di sini sign in. Nah, di sini ada remember me ya, teman-teman ya. Di sini kita bikin check remember. Terus ada input type checkbox. Checkbox. Terus ada label ya. Remember me. Terus apalagi nih? New to Netflix, sign up now. Ini nggak usah ya. Kayaknya ini nggak usah nih. Ini nggak usah. Kita langsung aja ke di sini. This page is protected ya. Ini kita salin aja teksnya. Ntar ini bisa disalin nggak? Di oh ini kayaknya nggak bisa. Coba kita di ini aja ya. Kita tulis aja cobain. P. This page is protected.
by Google Recaptcha. Learn more-nya itu aja ya. Nah, ini learn more-nya karena di warna biru sendiri kita bisa kasih hyperlink ya. Learn more. Nah, ini. Nah, ini jadi nih ya, teman-teman ya. Tuh lihat ya. Nah, ini kita kasih color white dulu biar kelihatan. Nah, ini dia karena ada di tengah-tengah ya, teman-teman nih. Kita bisa bikin dulu kotaknya untuk pop-up login. Section, konten, pop-up login. Kita kasih border dulu ya. Ini kita kasih biru deh. Nah, ini kita kasih, jangan deh, debug border 2. Nah, di sini kita kasih width ya. Biasanya width-nya itu adalah 500 pixel. Nah, ini udah. Ini kita tinggal ketengahin pakai display flag. Justify content center. Nah, ini udah ke tengah ya. Kita kasih centering lagi biar aman. Line itemnya center ya. Nah, ini kita tinggal kasih ada macam ruang kosong ya. Nah, ini kita bisa kasih padding nih. Padding 20 pixel atau 30 pixel ya. Nah, di sini kita tinggal kasih background color RGBA 0,0,0,0,5. Ya, ini udah tuh udah jadi ya. Nah, di sini berarti kita tinggal manage yang ininya nih, formnya ya. Nah, ini nih. Oh ya, teman-teman ya. Bisa kelihatan di sini kita punya form ya. Nah, tinggal kita manage aja nih. Nah, ini teman-teman, di sini sebenarnya ada yang salah ya kalau kita lihat. Nah, ini tuh sebenarnya yang salahnya ada di sini ya. Input type text dan input type password itu harusnya kan dia di bawah nih. Nah, ini cara ngakalinnya kita harus bungkus dia ke dalam parent lagi ya biar bisa dipakai flag di titik misalnya input. Nah, seperti ini ya. Atau ini juga bungkus bisa seperti ini ya. Nah, jadi ada dua parent nih. Yang pertama ada input, ada check remember. Nah, ini bisa kita bikin seperti ini sekarang. Oh, section, content, pop up, login, input, display flag, flag direction, column. Nah, ya, ini udah jadi ya seperti ini ya. Ini kita bisa ada background ya, ini ya, background black nih sama nih dia nih. Nah, ini kita bisa disalin juga, salin nggak apa-apa. Langsung ke input. Inputnya itu berarti backgroundnya black ya. Nah, ini udah sama tuh, udah hampir sama ya. Terus di sini kita tinggal padding 10 pixel. Terus kita kasih border, sunset. Kita kasih border lagi ya, 1 pixel solid. Ini apa nih, gray ya. Nah, ini udah sama. Terus kita kasih border radius ya, biar tidak lancip. Nah, ini udah ya. Ini berarti tinggal saya ini. Ini masih kurang gede. Ada di H3. Section content pop-up login H3. Font size 25 pixel. 30 pixel. Nah, ini segini cukup ya. Nah, di sini kita bisa kasih jarak ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pop-up login. Nah, ini pop-up login itu dia satu parent ya sama si ini pop-up login childnya ada check-in sama form ya. Nah, ini kita bisa seperti ini. Display flag. Nah, dia kan jadi ke bawah nih. Kita bakal bikin dia secara kolom ya. Gap 20 pixel. Nah, ini udah ada jarak nih. Nah, sekarang yang kita akan bikin dia jarak ada di input.
input. Nah, ini nih, gap. Nah, ya, ini udah nih 25 pixel, 20 pixel aja kejauhan ya. 16, 11, 15 deh. Nah, ini kayaknya kurang ke bawah juga ya. Nah, ini udah sama nih, tuh ya. Yang ini udah sama nih, udah sama persennya. Tinggal buttonnya. Ini bisa kita salin yang atas. Terus button, background, red, color, tujuh pixel ya. Nah, ini udah hampir sama persis ya, teman-teman ya. Nah, tinggal yang remember me-nya nih, remember me-nya. Nah, ini kita bisa get dia pakai margin ya. Pop up login, terus ada di check remember. Check remember. Margin top 20 pixel. Nah, ini udah ke bawah ya. Tuh dia udah ada jarak nih. Nah, di sini kita tinggal geser lagi dia yang bawahnya. Bottom 20 pixel. Nah, ya. Tuh, ini udah sama persis teman-teman ya. Jadi dia udah ngegeser nih. Yang ini juga ya. Tentu ya. Nah, ini kayaknya remember me-nya juga harus di-design ya. Ini dia agak ada jarak nih. Nah, ini cek remember kita kasih display flag. Gap, align item, center, gap 12, 10 atau nah ya 10. Nah, ini udah sama persis ya, teman-teman ya. Jadi ini udah bisa nih, coba kita seperti ini ya. Nah, ya ini cuman yang salahnya itu dia harusnya ke tengah layar ya, teman-teman ya. Nah, ini gimana cara ngakalin ya? Kita bisa kasih H 100% ke si kontennya ya. Coba kita kasih konten H H E I G H 100% ya. Coba kita lihat apakah berubah ya. Nah, ini sebenarnya tidak berubah juga. Coba kita kasih 100 dph. Nah, ya teman-teman ya, ini udah ada perubahan ya. Tuh, ya. Jadi kalau dph itu dia bakal menuhin satu screen ya. Bisa pakai dph, bisa pakai ph ya. Nah, dia ini bakal menuhin satu screen layarnya ya. Nah, ini sebenarnya udah jadi nih. Coba kita matiin si pop-up bordernya. Nah, ini kita coba matiin ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini coba kita preview di browser. Kita preview, bentar ya. Ini aja deh. Nah, ini ya. Ini sebenarnya udah bagus ya teman-teman ya. Tuh bisa ya. Nah, cuman nih kayaknya dia masih ada agak terang ya. Ini soalnya dia gelap banget nih. Nah, coba kita sekarang. Nah, ini gini dulu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bakal bikin dia learn more-nya agak terang. Learn more. Nah, ini nih. Di footer, terus ada P ya. Footer P. Nah, di sini kita bakal bikin A-nya itu agak terang. Light blue. Footer P. A. Nah, ini saya belum berubah. Coba kita lihat dulu. Oh, ini bukan di footer ya. Bukan di footer ya. Tapi di selection-nya nih.
di sini. Nah, konten P, P, mana nih P nih? Oh, ini belum ada. Kita coba bikin section konten pop-up login. Terus di sini habis pop-up login ke P ya. Coba kita debug dulu apakah bisa. Yellow. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini udah dapat nih A-nya ya. Tuh, ini buat cara debugging biar kita tahu ya. Nah, ini udah dapat nih. Kita tinggal kasih aja color dulu. Color like dulu. Nah, ini udah agak terang nih. Nah, ini udah sama ya teman-teman ya dengan yang ada di sini nih. Tuh, ya ini udah sama persis. Nah, cuman ini kayaknya ada scrolling ya teman-teman ya. Kita sebenarnya bisa ngakalin dia itu pakai position ya. Nah, di sini coba kita bikin dia itu posisinya absolute ya teman-teman ya. Nah, di sini coba kita ke yang section sign in. Nah, ini ada sign in nih. Kita ada konten. Nah, coba kita ke yang konten nih. Nah, daripada seperti ini jangan ya. Nah, di sini kita bisa kasih dia position absolute. Di bak dulu ya, purple. Nah, di sini kita bisa kasih dia topnya 50%, leftnya 50%, transform, translate, minus 50%, minus 50%. Nah, ya. Nah, ini udah ke tengah ya. Nah, ini sebenarnya trik ya, teman-teman ya. Ini ada trik untuk position absolute, dia buat centering. Nah, untuk triknya itu kita pakai seperti ini ya. Ini tips dan trik untuk position absolute ya, centering. Jadi kalau ini mau di layarnya sebesar apapun atau mau di layarnya kecil apapun, dia itu bakal selalu ke tengah ya teman-teman ya. Nah, untuk caranya ini kita bakal harus kasih topnya itu 50%, leftnya 50%, dan juga ini translate ya. Ini translate itu sebenarnya XY ya. XY itu dia dari kanan ke kiri nih kalau minus. Coba kita matiin. Nah, ya. Dia X-nya itu 50%, dia itu bakal ke kiri 50% dan ke atas 50%. Nah, otomatis kalau teman-teman pakai rumus ini, dia mau bagaimanapun screen-nya itu bakal ke tengah ya. Mau screen-nya kayak gimana juga nih. Coba kita gedein. Tuh ya. Nah, dia udah nggak ada scrollnya nih. Dan dia juga udah ke tengah ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus pastikan ya ketika teman-teman nge-refresh ini, lihat di sini browser ini sebenarnya ada persentase ya. Ini ada 150%, 67%. Nah, teman-teman fokusin ada di bagian 100%-nya. 100% itu ukuran layar teman-teman ya. Nah, di sini karena ukuran layar saya segini dan ternyata masih ada jarak ya di footer, kita akan kecilin nih footernya. Nah, di sini kita bisa kasih padding ya, footer. Nah, di sini kita bisa kasih padding topnya itu kita kecilin 25 pixel, padding bottom 25 pixel ya. Coba kita gedein lagi. Nah ya, ini udah sama ya teman-teman ya. Nah, coba kita review dengan yang di Netflix nih, di website ini. Nah, ini sebenarnya udah sama persis ya teman-teman ya. Oh ya, ini yang di Netflix, ini yang punya kita ya. Oh, ini udah sama ya teman-teman ya. Ya dari si headernya, terus ada home site ini ya. Terus juga ada di sini footer. Nah, ini udah sama persis nih teman-teman nih. Nah, teman-teman, daripada ini sebenarnya ada tips dan trik lagi ketika teman-teman dapat project dari Figma ya. Teman-teman sebenarnya di sini bisa ngelihat font size-nya, terus fontnya ya. Sebagai contoh di sini nih. Nah, sebagai contoh ini,
Nah, di sini ketika kita klik font ini ya, teman-teman itu sebenarnya udah tahu nih, dia itu fontnya apa, terus ukurannya berapa, ya. Nah, ini ketahuan nih, dia fontnya itu adalah regular, ya. Terus inter nih, tuh, fontnya inter, dia regular, terus ininya 11 ya, tuh, font size-nya 11. Nah, teman-teman ketika teman-teman bikin website yang dari Figma ya, khususnya, teman-teman bisa ikutin. Nah, ini kayak misalnya ini, dia font size-nya 11. Kita bisa ikutin seperti ini. Nah, diputar P ya. Nah, ini bisa kasih ini font size 11 pixel ya. Ini bisa kita ikutin. Nah, kenapa kita ikutin? Karena biar sama dengan UI UX yang ada di Figma ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman dapat proyekan dari Figma, kita bisa ikutin sesuai dengan styling yang ada di Figma ya. Nah, ini sebenarnya semuanya itu udah ada stylingnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kayak ini gambar, nih teman-teman bisa export ya. Oh, ini ada font ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tips dan trik ya, teman. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya udah jadi ya, teman-teman ya, untuk page di loginnya nih. Nah, ini udah ada ini member me juga. Nah, ini sebenarnya kalau kita klik remember me, harusnya dia itu checklist ya. Jadi nggak perlu checklist di sini nih. Harusnya klik aja remember me-nya. Ini dia otomatis checklist. Nah, ini bisa diakalin seperti ini. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, ini nih ada remember ya. Nah, di sini kita bisa kasih ID. Check me ya, misalnya check me. Terus for-nya check me. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Di sini ketika kita klik remember me, nah dia akan otomatis checklist ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa bikin dia supaya jadi lebih bagus lagi ya, teman-teman ya. Nih, sebenarnya ketika kita arahkan kursornya itu ke button, tuh, nih, dia tuh beda sama hyperlink. Kalau hyperlink dia ketika disorot ke pakai kursor ya, dia bakal berubah tuh jadi tangan ya dari yang awalnya pointer jadi tangan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa sama ini untuk yang button karena aneh ya kalau misalnya nggak berubah gitu sih kursornya nih. Nah, bisa kita akalin seperti ini untuk semua button ya. Nah, kita bikin dia secara global button, kursor, pointer. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat lagi di sini, nah ya, ini udah nih, dia udah berubah ya. Nah, sekarang daripada kita bikin ini, kita bakal nanamin JavaScript sedikit ya. Jadi kita bakal arahkan ke home atau nanti yang page selanjutnya adalah yang ini ya. Nah, ini nih. Kita akan bikin dia login dulu. Ketika dia udah berhasil login, dia bakal masuk ke sini ya, teman-teman ya. Nah, karena ada waktu lumayan ya, 30 menit lagi kita akan bikin dia pakai JavaScript ya. Jadi JavaScript-nya itu ketika dia button login klik, dia akan masuk ke website ini nih, pura-puranya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bikin file JS. Udah ada ya, script.js ini udah ada. Ini kita akan taruh sini ya. Nah, ini teman-teman saya close dulu ya biar kelihatan nih. Nah, ini kita ini kita split. Nah, seperti ini aja ya biar kelihatan dulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan linkingin dulu ke script.js, script src, terus asset script.js. Nah, di sini kita akan tes dulu ya. Saya itu biasanya kalau ngetes apakah linkingnya udah jalan itu pakai alert biasanya. Biar gampang. Hello. Nah, ini udah jalan ya. Oh, berarti dia udah nyambung nih si JavaScript-nya. Nah, di sini kita akan bikin, kita akan ambil dulu ya di username dan juga password. Nah, teman-teman, di sini kita akan kasih kelas dulu nih, biar gampang ambilnya. Kelas, di sini kita akan kasih beda, misalnya C username,
kelas username ya, kelas password. Terus di sini ada button ya, C button ya, C button. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan ambil nih elemennya pakai JavaScript. Nah, teman-teman kalau tahu kita terbiasa pakai CSS ya, jadi kita akan pakai query selector on username atau username ya, biar teman-teman bisa tahu perbedaannya. Ini username itu buat input ya, nama variabel, dokumen.query selector c username. Nah, karena dia kelas kayak titik ya. Setelah itu ada i password, terus ada i-button, itu lagi ya. I jangan i-button nih, tapi c login nih ininya. C login aja. Nah, ini kita kasih i-login. Nah, ini udah dapat ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya pengen tahu dia itu udah dapat atau belum, konsol log aja. Ini username, terus password, loginnya. Nah, di sini jangan lupa kita itu harus selalu pakai developer tool ya. Karena kalau kita nggak pakai ini, kayaknya bakal susah ya teman-teman ya buat debuggingnya. Nah, ini udah dapat ya teman-teman ya. Jadi di sini kita konsol, terus di sini kalau teman-teman nggak tahu, di sini pencet F12 ya. Tuh F12. Atau di sini ada ya, kalau teman-teman bingung, more tool ya. Terus ada developer tool. Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman arahkan ke bagian konsol. Nah, nanti kelihatan nih JavaScript-nya. Nah, di sini karena dia itu udah dapat, kita bakal tanemin event. Eventnya itu adalah event klik ya. Nah, di sini kita akan bikin dia klik it login at event listener klik function. Coba di sini kita alert akun follow dulu. Ini diklik. Nah, ketika misalnya buttonnya diklik, tweak, tweak, tweak. Nah, ini ada bacaan ya. Ini diklik tuh. Ya. Nah, ini maksudnya adalah kita ngasih event, kita ngasih behavior ya, kita kasih perlakuan ke si button. Perlakuannya itu apa adalah bisa diklik ya. Jadi ketika dia diklik bakal nampilin ini. Nah, karena kita udah dapat nih, kita bakal ambil value dari username dan juga password. Nih, username nya use atau ipas ya. Nah, di username titik value let IPS ya atau i password value. Nah, ini kita udah dapat nih. Coba kita konsol log lagi aja. Use dan IPS. Nah, ini coba misalnya tes. Nah, ini kenapa nih nggak kelihatan ya? Tuh, ini padahal kita udah ngetik tapi nggak kelihatan nih. Nah, ini karena kita lupa ngasih color ya ke si input nih. Coba kita kasih color nih ke input. Di sini color white. Nah, ya, ini udah sama nih. Tuh, udah kelihatan ya. Nah, di sini kita tinggal konsol log nih. Misalnya kita di sini ngasih Buscemi, terus namanya adalah 123 admin 124 ya. Admin 1234 kita saikin. Nah, ini ada ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ini yang di use-nya atau username value-nya Buscemi dan juga password-nya. Password-nya adalah admin 1234 ya. Nah, di sini kita bakal bikin if else, teman-teman. Jadi di sini kita akan pakai JavaScript basic dan DOM-nya kita kombinasikan ya. Di sini kita bakal kasih seperti ini. Use jika username-nya misalnya adalah admin ya. Terus dan passwordnya adalah admin 1234. Nah, di sini kita bakal
kasih alert dulu ya. Alert misalnya, hore berhasil login. Alert password. Passwordnya kita ABCD ya. Nah, di sini ada bacaan username dan password invalid ya, karena di sini kita ngasih kondisinya itu dia username-nya harus admin dan passwordnya harus admin 1234 ya. Nah, di sini kalau kita misalnya kasih admin 1234, nah dia bakal ada bacaan hore berhasil login ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bakal bikin dia redirect ya. Redirectnya itu adalah ke page ini nih ceritanya nih. Ini page ini masih belum kita bikin ya. Nah, di sini kita akan bikin dia redirect. Nah, sekarang kita akan bikin dulu eh, page-nya dulu ya. Di sini adalah page misalnya dashboard. Dashboard.html. Dashboard.html. Nah, di sini kita bakal bikin ini dulu. Misalnya H1 hore masuk dashboard itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa seperti ini ya, window location.href ya. Ini adalah redirect untuk JavaScript. Jadi kita bisa redirect pakai JavaScript ya, pakai seperti ini. Nah, redirectnya itu berarti ke dashboard.html. Coba ya seperti ini ya. Apakah bisa? Coba admin 1234. Nah, kayaknya belum di refresh. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih, teman-teman ya. Tuh, katanya ini nggak bisa nih. Coba kita kasih dia keluar. Admin 2234. Sign in. Nah, di sini coba kita debug ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa di debug caranya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa ke source ya. Sini source terus ke script.js. Nah, di sini teman-teman bisa kasih breakpoint. Nah, sebagai contoh di sini ya, kita kasih breakpoint di sini. Nah, di sini kita udah kasih nih value-nya adalah admin dan admin 1234 ya. Kita coba klik sign in. Nah, di sini udah masuk ke mode debug ya. Jadi kita bisa ngecek nih codingan kita benar atau enggak. Nah, di sini coba kita masuk ya. Nah, nah, berarti ini ada yang salah nih sama si script ini ya. Coba di sini kita ubah window.location href dashboard.html. Nah, coba di sini kita bikin dia itu open in default browser yang biasa ya. Kayaknya itu bawaan dari Visual Studio Code-nya nih. Admin, admin 1234. Nah, ini sebenarnya udah kedip tuh. Admin 1234 ya. Coba di sini kita dashboard HTML, admin 1234. Nah, ini sebenarnya udah kedip ya teman-teman ya. Harusnya ini udah bisa redirect nih dia. Harusnya udah bisa redirect ke si file HTML-nya. Nah, coba kita cek lagi ya. Di sini
kita bisa seperti ini ya teman-teman ya. Caranya bisa seperti ini nih. Misalnya di sini ada dashboard. Nah, ini kan sebenarnya udah jadi ya, dashboardnya udah ada ya. Kita bisa seperti ini, masukin aja nih linknya. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Coba di sini kita masuk lagi admin admin 1234. Klik, coba lagi admin 1234. Nah, ini masih belum bisa juga. Mungkin kayaknya ada yang salah nih sama si Windows Location href-nya nih. Harusnya ini udah redirect ya teman-teman ya. Coba kita ubah, jangan pakai Windows Location href. Windows.location sama dengan dashboard.html. Cobain lagi. Admin 234. Admin 1234. Cobain admin 1234. Nah, ini sebenarnya kayaknya ada yang salah nih sama JavaScript-nya. Harusnya ini udah bisa ya teman-teman ya. Jadi dia harusnya ini udah nge-redirect nih. Coba kita lihat lagi source-nya. Nah, ini katanya ada bacaan URL treated as unique security login nih. Ini kayaknya ada di blok sama si JavaScript-nya ya. Jadi ketika dia redirect pakai JavaScript ini dia kena security ya sama si browsernya nih. Nah, cuman udah sampai sini kita udah bisa lihat ya. Di sini udah sama nih sama yang di sini nih ya. Nah, nanti mungkin ini kita bakal cari lagi nih caranya ya buat yang redirect nih. Harusnya ini udah bisa nih. Jadi ketika misalnya dia udah login, dia itu udah harus redirect ya, teman-teman ya. Udah harus redirect ke file tersebut ya. Ini login berhasil, kita seperti ini dulu ya. Coba kita coba lagi admin 1234 ya. Nah, ini udah sama ya, teman-teman ya. Jadi ini kita udah pakai JavaScript juga nih. Di sini kita udah pakai JavaScript. Di sini juga kita udah implementasi CSS dan juga HTML, semantik HTML ya. Nah, ini udah kita cobain semua nih. Nah, ini teman-teman ini kan sebenarnya proyeknya masih belum beres ya, teman-teman ya. Jadi ada 3 mode lagi yaitu tablet dan juga handphone ya. Nah, teman-teman nanti dari tugas ini, dari project ini saya akan komit ya, teman-teman ya. Nah, nanti tugas teman-teman adalah bikin dia supaya tampilannya itu nggak hancur di HP sama di tablet ya. Nah, ini kan dia hancur banget nih. Tuh, dia masih hancur nih. Nah, teman-teman harus nyesuaiin lagi nih. Jadi ketika dia di tablet, fontnya itu ukurannya harus berapa. Terus ini kalau di tablet, dia itu harus seperti apa ya menunya. Ini kan dia hancur banget nih. Terus kalau misalnya di HP, dia itu harus seperti apa ya. Nah, ini bisa dijadiin acuan nih. Jadi yang tugas sebelumnya, ya kalau kita lihat ya, ada tugas dari Indra nih. Nah, ini bisa keren sekali nih. Nah, ini bisa dijadiin acuan. Jadi kalau misalnya nanti di HP ya, karena kan nggak mungkin kita nampilin menu sebanyak itu di HP. Jadi hancur banget ya. Nah, ini bisa dipakai hamburger menu nih. Jadi ketika hamburger menunya itu diklik pakai event klik, nanti baru muncul menunya ya, seperti itu ya. Nah, untuk cara munculinnya bebas ya, bisa pakai display non atau bisa pakai opacity ya, itu bebas teman-teman, terserah teman-teman. Nah, tapi ini bisa jadiin referensi ya. Jadi kalau misalnya di HP kita dengan menu sebanyak itu kita harus bisa manage ya. Kita bisa pakai hamburger menu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya kita notice lagi tadi ada sedikit masalah lagi nih. Nah, ya, ini
si gambarnya itu kayak nge-repeat ya. Nah ini kita bisa matiin nih background repeat, no repeat. Nah ya ini udah dimatiin nih background repeat, no repeat ya. Nah cuman di sini kayaknya ada hitam nih. Nah ini sebenarnya kita bisa kasih seperti ini aja 100%, 100% ya. 100%. 100%. Size cover. Coba kita kasih yang lain. Oh ini udah cover nih. Kayaknya ini yang paling gedenya nih. Ya. Nah ini bisa kita kasih background size cover dan juga matiin repeatnya ya. Biar dia nggak nge-repeat-repeat nih si gambarnya. Nah ini untuk Netflix-nya harusnya udah aman ya teman-teman ya. Jadi untuk satu form kita udah berhasil ngerjain nih. Nah ini udah satu form kita udah berhasil ngerjain. Mungkin untuk next pertemuan kita bakal ngerjain yang akun homepage ya. Juga saya akan cari dulu ya untuk yang redirect. Ini harusnya udah bisa ya. Jadi ketika dia buttonnya diklik, ini harusnya udah redirect nih ke sini nih ya. Nah nanti mungkin tugas teman-teman untuk sekarang, untuk pertemuan yang sekarang ya. Jadi jangan lupa untuk bikin dia supaya tampilannya itu bisa fit di tablet dan juga smartphone ya teman-teman ya. Jadi kalau udah nanti kita akan lanjut ke sini ya teman-teman ya. Ini juga sama mungkin kita akan bikin dia itu 3 mode ya. Jadi tugas teman-teman nanti juga akan bikin dia supaya fit di tablet sama di HP ya. Cuma seperti itu ya tugasnya ya. Nah di sini karena kita udah selesai kita akan komit dulu ya. Jadi teman-teman nanti bisa di eh, full aja di GitHub-nya ya. Coba kita lihat tuh git status, git add, update, git push. Oh, belum login lagi nih di GitHub-nya ya. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya. Nah, ini udah di commit nih tadi nih. Tuh ya. Ini ada 13 commit ya. Nah, ini yang sekarang nih, yang tadi 9 Agustus ya. Nah, ini udah commit nih. Nah, ini teman-teman nanti buat codingannya tinggal di copy to clipboard aja ya di sini terus git pull aja ya atau di sini bisa download zip ya. Ya, teman-teman biar bisa ngerjain tugasnya nanti nanti ada di dalam folder pertemuan satu Netflix ya di sini. Nah, ini udah ada nih. Udah ada ya isinya. Nah, teman-teman tinggal bikin dia fit aja ya di indeks HTML-nya nih. Nah, jadi untuk seperti itu untuk tugasnya ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita udah cukup aja sampai di pembuatan page yang pertama nih. Nah, nanti untuk page keduanya mungkin kita akan lanjut di minggu depan ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin kita akan implementasi buat API-nya juga ya ini karena di sini kita pakai API. Nanti teman-teman kalau misalnya belum ngerti tentang API atau page ya, nanti dilihat dulu video yang pertemuan terakhir itu. Nanti biar teman-teman juga nggak bingung ketika udah masuk ke pertemuan yang ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Apakah dari teman-teman sendiri ada pertanyaan mengenai pertemuan kali ini? Pertama di pembuatan login ini ya, teman-teman.
Tes tes. Halo, izin bertanya. Halo, halo. Oke, oke. Kan kalau login tuh ada admin, terus kan user biasa. Terus itu gimana kalau admin mau ke halaman adminnya? Izin ah. Oh, kalau itu kita bisa, ini kan sementara kita pakai logik biasa dulu ya. Nah, ini mungkin kita bisa pakai di sini admin, atau nanti di sini kita kasih else if aja lagi misalnya. Ini misalnya user, else if ya. Misalnya user seperti ini, terus user ya. Terus di sini kita bisa arahin nih dia ke file mana ya. Nah, ini sebenarnya kita masih pakai logika yang biasa. Nah, sebenarnya logikanya itu harusnya nggak seperti ini. Kita itu harus pakai database ya, teman-teman. Jadi di situ kita bisa set database-nya itu siapa, misalnya ada user, ada password, terus juga ada role-nya ya. Nah, dia itu si usernya itu role-nya itu sebagai apa? Misalnya ada Indra Firman nih, Indra Firman di situ di database dia role-nya sebagai admin. Nah, ketika misalnya dia login sebagai Indra Firman, dia itu bakal masuk ke halaman admin ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan coba ini yang ada halaman adminnya nih. Nah, ini nih. Nah, ini kita bisa masukin dia ke halaman admin ya untuk si loginnya, atau mungkin pas dia login sebagai user, dia akan masuk ke sini ya, seperti itu. Ke halaman yang ini ya. Masih, nah ini akun page name nih. Nah, sebenarnya logikanya itu memang harus pakai database. Dari database kita kombinasikan dengan JavaScript ya. Jadi kita ambil dulu value-nya dari database. Oh, dari database udah dapat nih role-nya sebagai apa. Baru kita masukin ke sini langsung redirect ke halaman yang dibutuhkan ya. Jadi bukan seperti ini harusnya. Nah, ini biar teman-teman ngerti dulu aja. Jadi logikanya itu harusnya bisa dibuat JavaScript menggunakan seperti ini ya. Kayak misalnya ini untuk admin, terus dia eh, redirectnya kemana, terus ada user, terus redirectnya kemana, seperti itu ya. Mungkin bisa menjawab Aindra Firman. Oh iya, makasih ya. Oke, untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau misalnya udah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya, karena pertemuan kali ini kita akan cukup sampai satu page dulu per pertemuan ya. Jadi kita usahakan untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan mungkin sampai pertemuan 15 ya teman-teman ya. Jadi pertemuan 15 kayaknya udah mentok banget. Ini kan sebenarnya pertemuan 11 nih. Jadi saya usahakan saya maksimalkan untuk sampai pertemuan terakhir itu pertemuan 15 di mana kita udah implementasi semua page ini ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk bug yang tadi, yang selanjutnya kita akan benerin ya. Untuk next pertemuan kita akan benerin bug yang tadi dan juga untuk redirect ke form ini ya. Dan kita juga akan bikin form ini nih nanti. Oke. Dan untuk hari ini mungkin sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live teman-teman ya.